No, I like to play right back, but Auto gemparkan Eropa tepat tadi malam. Begini pernyataan sangat berani dan jujur Kevin Dix usai timnas Indonesia sukses hancurkan Arab Saudi di GBK semalam. Di luar dugaan ambil keputusan cerdas ini. Semuanya bisa sangat dibuat kagum dan terharu mendengarnya. Begini penjelasan lengkapnya. Tonton video sampai habis. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi, reaksi Erick Thohir yang menggugah dan penuh harapan setelah kemenangan timnas Indonesia yang luar biasa. Erick Thohir berbicara tentang pentingnya hasil ini bagi masa depan sepak bola Indonesia. Simak reaksinya. Alhamdulillah strategi berhasil dan menang telak. Kenapa Sintayong terapkan formasi baru di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi? Ini alasan dibalik strateginya. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Auto gemparkan Eropa tepat tadi malam. Begini pernyataan sangat berani dan jujur Kevin Dix usai timnas Indonesia sukses hancurkan Arab Saudi di GBK semalam. Di luar dugaan ambil keputusan cerdas ini. Semuanya bisa sangat dibuat kagum dan terharu mendengarnya. Begini penjelasan lengkapnya. Tonton video sampai habis. Dalam sebuah momen menarik di tengah pertandingan antara timnas Indonesia dan Arab Saudi, Kevin Dix, salah satu pemain yang hadir menyaksikan laga tersebut, tampak mengungkapkan kekhawatirannya soal keputusan wasit. Meski ia harus pulang lebih dulu karena cedera, Dix tetap mengikuti jalannya pertandingan melalui ponselnya di dalam mobil. Dalam sebuah unggahan di akun TikTok Kevin Dix 2, Dix terlihat menyaksikan detik-detik terakhir laga tersebut. Tepatnya pada menit-menit terakhir di mana wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin, belum juga meniup peluit panjang meski waktu sudah memasuki menit ke-98. Padahal tambahan waktu yang diberikan oleh wasit keempat adalah 7 menit. Wasit ini sudah menit ke-98. Seru Dix dalam video tersebut memperlihatkan ekspresi khawatirnya. Tak hanya itu, Dix juga melontarkan celetukan yang mengingatkan pada kejadian sebelumnya saat timnas Indonesia bertanding melawan Bahrain. Ini lagi-lagi seperti saat melawan Bahrain. Ini sudah menit ke-99. Lanjutnya menambahkan, ayolah wasit, selalu saja merugikan Indonesia. Akan tetapi meski sempat terkesan molor, pertandingan akhirnya selesai pada menit ke-10 dan timnas Indonesia meraih kemenangan penting atas Arab Saudi. Dix pun terlihat senang dengan hasil positif yang diraih oleh rekan-rekannya. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia kini mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan di grup C, membuka kembali peluang mereka untuk lolos ke putaran berikutnya. Bagaimana menurut kalian, guys? Apakah kalian juga merasa keputusan wasit terkadang merugikan Indonesia? Atau ini hanya bagian dari dinamika pertandingan? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi, reaksi Erick Thohir yang menggugah dan penuh harapan setelah kemenangan timnas Indonesia yang luar biasa. Erick Thohir berbicara tentang pentingnya hasil ini bagi masa depan sepak bola Indonesia. Simak reaksinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan reaksi setelah timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Selasa 19/11. Timnas Indonesia tampil meyakinkan dalam laga kandang dengan melumat salah satu tim kuat Asia, Arab Saudi. 2 gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Erick Thohir bersyukur timnas Indonesia berhasil bangkit melawan Arab Saudi setelah kalah telak 0-4 dari Jepang pada laga sebelumnya. Alhamdulillah, Indonesia 2-0 Arab Saudi, ujar Erick.
Erick Thohir juga memberikan apresiasi kepada tim asuhan Shin Tae-yong yang meraih kemenangan pertama dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan pertama timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kerja keras, pantang menyerah, dan berhasil memanfaatkan peluang membuat timnas bisa menang atas Arab Saudi, tutur Erick. Bangkit, ucap Erick menambahkan, kemenangan 2-0 atas Arab Saudi membuka peluang timnas Indonesia menempati 4 besar klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dengan koleksi 6 poin kini di peringkat 3 menggusur Arab Saudi yang turun ke posisi keempat. Meski begitu, pada pertandingan berikutnya melawan Australia dalam matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tidak akan diperkuat Justin Hubner dan Ragnar Orotmangoen. Hubner mendapat kartu merah lawan Arab Saudi, sedangkan Ragnar akumulasi kartu kuning. Duel Australia versus Timnas Indonesia berlangsung pada Maret 2025 mendatang. Kendati berhasil meraih kemenangan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan jika Timnas Indonesia tetap akan dievaluasi. Jadi dalam kurung, evaluasi tetap, tegas Erick Thohir di hadapan awak media selepas pertandingan. Evaluasi tersebut, lanjut Erick, akan meliputi penampilan pemain dan jajaran kepelatihan, termasuk posisi pelatih kepala yang diduduki oleh Shin Tae-yong. Hal tersebut bertujuan agar skuad Garuda tetap di jalur positif di 4 pertandingan yang tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkhusus pemain, Erick pun menyinggung bursa transfer paruh musim atau musim dingin yang akan mulai awal tahun 2025. Ya, semua dalam kurung dievaluasi. Kan kami harus pastikan ada waktu sampai Maret, jadi ya kami harus benar-benar hitung bagaimana kondisi pemain, ada yang cedera atau tidak, ujar Erick. Alhamdulillah strategi berhasil dan menang telak. Kenapa Shin Tae-yong terapkan formasi baru di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi? Ini alasan dibalik strateginya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan alasan memilih formasi yang berbeda melawan Arab Saudi. Apa yang membuatnya berani melakukan perubahan? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan alasan memakai formasi berbeda dalam laga melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 19/11/2024. Hasil ini menjadi kemenangan perdana skuad Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hasil ini pula tim Merah Putih langsung merangkak naik ke posisi ketiga klasemen grup C. Hasil positif Timnas Indonesia ini tak didapatkan begitu saja. Menurut Shin Tae-yong, hasil ini didapatkan setelah para pemain bekerja keras. Tentu Jay Itzes dan kawan-kawan juga mampu menjalankan skema atau formasi permainan dengan baik. Dalam laga ini, Shin Tae-yong memakai formasi berbeda dari biasanya. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut biasanya dikenal sering memakai formasi 3-4-3. Namun dalam laga melawan Arab Saudi ini, Shin Tae-yong menerapkan skema baru yakni dengan pola 3-5-2 yang kemudian berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengaku bahwa keputusan itu diambil karena memang tim analis telah mengamati kekuatan Arab Saudi. Menurutnya, tim berjulukan The Green Falcons tersebut memiliki gaya permainan yang sering menerapkan tekanan tinggi. Untuk itu, skuad Garuda mempersiapkan antisipasi dengan memakai formasi berbeda. Karena tim lawan, Arab Saudi, high pressingnya bagus. Jadi kita ubah formasi jadi 3-5-2 dari 3-4-3.
ujar Shin Tae-yong. Dalam kesempatan ini, Shin memuji 3 gelandang timnas Indonesia yang bermain dengan bagus. Baik Tom Haye, Ivar Jenner, maupun Marcelino Ferdinand bermain dengan apik sehingga skuad Garuda meraih kemenangan. 2 gol bahkan dicetak dari gelandang timnas Indonesia, yakni Marcelino Ferdinand. Menurut Shin, tak hanya Marcelino yang bagus dalam laga ini. Akan tetapi dia menilai bahwa tim Merah Putih dalam laga melawan Arab Saudi ini memang tampil luar biasa. Hal ini karena mereka dinilai memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan dan akhirnya mendapatkan hasil maksimal. Ketiga gelandang berperan dengan sangat baik, bisa dibilang sempurna, kata Shin Tae-yong. Bukan hanya karena Marcelino cetak 2 gol jadi saya katakan bagus, tetapi semua bagus karena instruksi yang saya kasih diikuti dengan baik di lapangan, ucapnya. Lebih lanjut, Shin pun mengaku bahwa dalam 3 hari latihan dia telah menginstruksikan agar para pemain mampu mengeksploitasi ruang kosong tim lawan. Arahan dari Shin Tae-yong ini diterapkan dengan apik oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. 100% diterapkan taktik, memang selama 3 hari kami sudah latihan dengan adanya analisis dari staf pelatih semua, tutur Shin. Arab Saudi pakai formasi 4-1-4-1, apalagi high pressing, jadi seringkali banyak ruang kosong di belakang lawan. Jadi saya memberikan instruksi kepada pemain untuk penetrasi ke belakang ketika transisi positif dan hal itu yang memang dilaksanakan oleh para pemain di lapangan, pungkasnya.